Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tahapan penyelidikan dinamis pada struktur tahan gempa. Konsep perencanaan struktur diperlukan sebagai dasar teori bagi perencanaan dan perhitungan struktur. Konsep ini meliputi pemodelan struktur, pembebanan, pengaruh gempa pada struktur, pemodelan tanah sebagai tumpuan dasar, evaluasi parameter, dan daya dukung tanah. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alwin Jose Alexander Marbun dengan NIM 14191004. Yang kedua ada Leo Alfonso DS dengan NIM 14191015. Yang ketiga ada Muhammad Alfikra Amalia dengan NIM 14191028. 1.1 Tinjauan perencanaan struktur tahan gempa. Tinjauan ini diperlukan untuk mengetahui metode analisis yang akan digunakan untuk perencanaan struktur terhadap pengaruh gempa. Nah, metode analisis struktur sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada metode analisis statik, dan yang kedua ada metode analisis dinamis. Metode analisis statik itu adalah analisis perancangan struktur bangunan terhadap pengaruh beban gempa secara statis. Pada prinsipnya adalah menggantikan gaya-gaya horizontal yang bekerja pada struktur akibat pergerakan tanah dengan gaya-gaya statis yang ekivalen, dengan tujuan penyederhanaan dan kemudahan di dalam perhitungan. Metode analisis dinamis itu artinya analisis dinamis untuk perancangan struktur tahan gempa dilakukan jika diperlukan evaluasi yang lebih akurat dari gaya-gaya gempa yang bekerja pada struktur, serta untuk mengetahui perilaku dari struktur akibat pengaruh gempa. Analisis dinamis dapat dilakukan dengan cara elastis maupun inelastis. Sedangkan pada analisis dinamis, inelastis digunakan untuk mendapatkan respon struktur akibat pengaruh gempa yang sangat kuat dengan cara integrasi langsung. Berikut adalah kriteria dasar pembebanan. Pembebanan sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah beban mati. Beban mati merupakan beban yang bekerja akibat gravitasi yang bekerja tetap pada posisinya secara terus-menerus dengan arah ke bumi tempat struktur didirikan. Lalu yang kedua adalah beban hidup atau life load. Beban hidup merupakan beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan barang-barang yang dapat berpindah, mesin, dan peralatan lain yang dapat digantikan selama umur gedung. Jadi beban hidup ini dia itu beban yang bisa dipindahkan. Contohnya seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Lalu ada beban gempa atau earthquake load. Besarnya beban gempa dasar nominal horizontal akibat gempa menurut standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur rumah dan gedung dinyatakan sebagai berikut, yaitu V sama dengan C dikali I per R dikali WT. Dengan V adalah beban gempa dasar nominal atau beban gempa rencana. WT adalah kombinasi dari beban mati dan beban hidup vertikal yang direduksi. C adalah faktor respons gempa yang besarnya tergantung dari jenis tanah dasar. I adalah faktor keutamaan struktur dan R adalah faktor reduksi gempa. Yang kedua, setelah pembebanan adalah parameter tanah. Penyelidikan tanah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi geoteknik, baik keadaan, jenis, dan sifat-sifat yang menjadi parameter dari tanah pondasi rencana. Yang dimaksud dengan kondisi di geoteknik adalah 1. Struktur dan penyebaran tanah serta batuan. Yang kedua, sifat fisis tanah. Yang ketiga adalah sifat teknis tanah atau batuan, atau bisa dibilang juga engineering properties. Yang keempat adalah kapasitas dukung tanah terhadap fondasi yang diperbolehkan
sesuai dengan tipe pondasi yang akan digunakan. Nah, yang ketiga adalah perhitungan daya dukung tanah sangat diperlukan. Mengetahui kemampuan tanah sebagai dasar bagi struktur pondasi. Tanah mempunyai sifat untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan gesernya apabila mendapat tekanan. Nilai daya dukung tersebut dibatasi oleh suatu daya dukung batas, yang merupakan keadaan saat mulai terjadi keruntuhan. Bila kedalaman pemasangan atau DF ternyata lebih kecil dari lebar pondasi atau B, maka hal ini biasa disebut pondasi dangkal. Daya dukung batas yang dapat diberikan oleh pondasi untuk pondasi menerus lurus dengan lebar B diberikan dengan persamaan berikut yang terkenal dengan rumus daya dukung Terzaghi. Yang keempat, setelah daya dukung tanah adalah pemodelan tanah sebagai tumpuan elastis. Menurut teori pondasi modern, tanah merupakan bagian dari struktur. Berdasar asumsi tersebut, tanah mempunyai karakteristik seperti halnya material baja dan beton yang memiliki sifat elastis. Modulus elastisitas, modulus geser, Poisson ratio, dan modulus reaksi tanah dasar atau KS merupakan karakteristik parameter kekuatan tanah dan sifat-sifat elastis tanah yang penting. Nilai-nilai ini umumnya dipakai dalam perhitungan penurunan fondasi. Dalam perhitungan dengan metode simple elastic foundation, sifat-sifat elastis tanah tersebut merupakan acuan utama untuk membuat pemodelan struktur tanah. Berikut adalah sifat-sifat elastis tanah yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alwin. Silakan, Alwin. Baik, di sini ada sifat-sifat elastis tanah. Yang pertama itu ada modulus elastisitas. Nilai S untuk tanah ini berkisar antara 1/10 sampai 1/100. Jika dibandingkan nilai ES dari baja dan beton. Jadi di sini ada tabel nilai ES berdasarkan jenis tanah. Next. Yang kedua itu Poisson ratio. Poisson ratio ini dipakai untuk menghitung penurunan dan getaran pada struktur fondasi. Pada nilai Poisson lebih besar dari 0,5 tanah cenderung bersifat elastis sehingga teori elastis tidak dapat diterapkan, tetapi pada dasarnya tanah mempunyai sifat elastis semu pada semu rentan nilai Poisson. Jadi ini tabel nilai Poisson untuk berbagai jenis tanah. Next. Yang ketiga ada modulus reaksi tanah dasar. Modulus reaksi tanah dasar didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dasar dan deformasi atau lanjutan tanah akibat beban tersebut. Modulus reaksi tanah dasar banyak digunakan untuk analisis fondasi telapak kontinu, fondasi rakit, dan berbagai jenis tiang panjang. 2.2 Pemodelan tanah dan struktur. Tanah merupakan material yang tidak sepenuhnya kaku. Oleh karena itu, tanah di sekitar struktur akan berdeformasi akibat getaran gedung. Ini yang disebut interaksi antara struktur dan tanah akibat gempa bumi. Sering suatu struktur tidak hanya mengalami getaran arah horizontal, tetapi juga getaran ini terjadi akibat getaran tanah. Jadi untuk pembelajaran translasi dan rotasi pada gedung kita harus menentukan pemodelan tanah yang cocok terlebih dahulu. Jadi di sini ada 4. Yang pertama itu ada tanah dimodelkan sebagai spring. Pada pemodelan ini tumpuan gedung diasumsikan sebagai spring yang menggambarkan karakteristik tanah. Pada pendekatan teori tanah diasumsikan sebagai bentuk semi-infinite dan gaya dinamik akibat gempa dikenakan pada fondasi. Yang kedua itu ada pemodelan tanah sebagai massa terpusat. Pada pemodelan ini tanah dimodelkan sebagai massa terpusat yang saling berhubungan secara vertikal, masing-masing massa terpusat. Konstanta spring dan koefisien redaman menggambarkan karakteristik tiap lapisan tanah. Yang ketiga itu pemodelan bentuk semi-infinite. Tanah diasumsikan sebagai material elastis yang seragam atau bentuk viskoelastik semi finite. Redaman dapat dimasukkan dan efek redaman dari tanah dapat juga disatukan ke dalam analisis dengan mengasumsikan bahwa tanah adalah bentuk viskoelastik. Yang keempat itu ada pemodelan infinite element.
Perilaku tanah yang tidak elastik dapat diperhitungkan dengan metode non-linear finite element. Kekurangan dari pemodelan ini adalah kesulitan dalam analisa. Jadi ini pemodelan tanah dan struktur. 2.3 derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah derajat independensi yang diperlukan untuk menyatakan posisi suatu sistem pada setiap saat. Apabila suatu titik yang ditinjau mengalami perpindahan secara horizontal, vertikal, dan ke samping misalnya, maka sistem tersebut mempunyai 3 derajat kebebasan. Hal ini terjadi karena titik yang bersangkutan dapat berpindah secara bebas dalam 3 arah. Namun demikian sesuai dengan penyederhanaan yang dapat diambilkan pada persoalan engineering, goyangan tersebut dapat dianggap hanya terjadi di dalam satu bidang saja, tanpa buntiran. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian masalah menjadi sedikit berkurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyelesaian yang dahulunya kompleks menjadi lebih sederhana dan penyelesaian yang dahulunya sangat banyak menjadi berkurang banyak. Hal ini terjadi karena penyelesaian dinamik merupakan penyelesaian berulang-ulang dalam ratusan bahkan ribuan kali. Baik, nah, untuk presentasinya teman saya, Alfonso. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu properti dinamik struktur. Properti dinamik struktur sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu massa. Struktur bangunan yang tinggi dapat saja terdiri atas struktur bangunan gedung bertingkat banyak. Struktur cerobong, segala bentuk menara sampai pada menara tandon air. Struktur cerobong misalnya adalah struktur yang bangunannya primitif atau dapat dikatakan suatu struktur yang kontinu. Salah satu struktur bangunan mempunyai beberapa karakter. Ada massa terkumpul menjadi satu dan ada juga yang terkumpul pada beberapa tempat. Semakin banyak massa yang dapat didefinisikan, maka umumnya semakin banyak derajat kebebasan yang terjadi. Dengan demikian, banyak derajat kebebasan pada umumnya dapat dikaitkan dengan jumlah massa. Tiap satu massa ada kemungkinan mempunyai beberapa derajat kebebasan. Struktur yang mempunyai banyak derajat kebebasan akan mempunyai banyak persamaan diferensial gerakan yang harus dipenuhi. Yang kedua itu ada kekakuan tingkat. Kekakuan adalah salah satu dinamik karakteristik struktur bangunan yang sangat penting di samping massa bangunan. Antara massa dan kekakuan struktur akan mempunyai hubungan yang unik yang umumnya disebut karakteristik atau EQ problem. Hubungan tersebut akan menentukan nilai frekuensi sudut dan periode getar struktur. Kedua nilai ini merupakan parameter yang sangat penting dan akan sulit mempengaruhi respon dinamik struktur. Yang ketiga itu ada kekakuan tingkat memperhitungkan kekakuan relatif balok. Walaupun pada plat lantai dan balok cukup kaku, namun kenyataannya masih juga mempunyai fleksibilitas. Antaranya kekakuannya tidak akan terhingga. Pada prinsipnya, balok yang semakin kaku akan mempunyai kemampuan dalam mengekang rotasi ujung kolom. Kemampuan pengekakan tersebut rotasi ujung kolom sebelumnya akan membuat kolom lebih kaku. Kekakuan kolom menurut Bloom dan kawan-kawan adalah salah satu alternatif yang dipakai. Selanjutnya, kekurangan atau kelemahan yang ada pada cara Bloom itu disempurnakan oleh Muto 1975. Yang kelima itu yaitu spektrum respon. Spektrum respon adalah satu cara penyelesaian problem permasalahan diferensial gerakan struktur MDOV. Walaupun memakai prinsip dinamik, tetapi metode ini bukanlah kategori analis riwayat waktu. Penggunaan metode ini hanya terbatas pada pencarian respon maksimum dengan memakai spektrum respon yang telah disiapkan. Maka respon maksimum dapat dicari dalam waktu yang relatif singkat dibanding dengan cara analisis riwayat waktu. Pada kenyataannya perlu diketahui prinsip dasar pada analisis dan desain struktur bangunan tahan gempa, yaitu antara suplai dan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan
kekuatan struktur sedemikian sehingga dengan tercukupinya kebutuhan kekuatan struktur mampu menahan beban dengan aman. Spektrum respon akan berfungsi sebagai alat untuk mengestimasi dan menentukan strike demand. Di pihak lain, suplai kekuatan dapat dilakukan setelah melakukan desain elemen struktur. Yang keenam itu ada fungsi spektrum respon. Spektrum respon adalah suatu spektrum yang disajikan dalam bentuk grafik atau plot antara periode getar struktur atau T lawan respon-respon maksimum berdasarkan rasio redaman dan gempa tertentu. Respon-respon maksimum dapat berupa simpangan maksimum, kecepatan maksimum, atau percepatan maksimum massa struktur. Terdapat dua spektrum, yaitu spektrum elastik dan spektrum inelastik. Spektrum elastik adalah spektrum yang didasarkan atas respon elastis struktur, sedangkan spektrum inelastik atau biasa disebut dengan desain spektrum respon adalah spektrum yang di scale down dari spektrum elastis dengan nilai dekilastis tertentu. Yang terakhir itu adalah spektrum respon di Indonesia. Telah disajikan pada standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung SNI tahun 1726 sampai 2002 bahwa di Indonesia terdapat 6 daerah gempa. Pembagian daerah gempa didasarkan pada frekuensi kejadian dan potensi daya rusak gempa yang terjadi di daerah tersebut. Pada tabel ini bisa kita lihat sendiri. Daerah gempa 1 adalah daerah gempa terkecil, sedangkan daerah gempa 6 adalah daerah gempa paling besar. Selanjutnya, tiap-tiap daerah gempa akan mempunyai spektrum respon sendiri-sendiri seperti gambar berikut ini. Spektrum respon dalam hal ini adalah plot antara koefisien gempa dan C lawan periode getar struktur T. Secara umum dapat dikatakan bahwa koefisien gempa dasar C utamanya dipengaruhi oleh daerah gempa, periode getar T, dan jenis tanah. Untuk setiap respons, spektrum disajikan juga pengaruh kondisi tanah, yaitu spektrum untuk tanah keras dan tanah lunak. Definisi tanah keras dan tanah lunak dapat didekati menurut beberapa kriteria. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Apik. Baik, semuanya cukup penjelasan materi dari kami tentang tahapan penyelidikan dinamis pada struktur tahan gempa. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.